perasaannya selama di SMK modern itu? Asik sih Bu, karena guru-gurunya tuh kan pada masih muda-muda ya, jadi kayak kadang tuh jadi teman, kadang juga jadi guru gitu. Terus mengajarnya tuh juga humble gitu, kalau nggak tahu bilang nanti bakalan diulangin lagi gitu. Iya, iya. Teman-temannya juga pada asik-asik, lingkungannya juga pada bersih gitu. Baik Mbak, terus selama di SMK modern itu mungkin ada yang punya apa itu ada kendala atau apa, mungkin ada yang disampaikan Mbak mungkin? Untuk kendala selama ini belum ada sih Belum Bu, ada, ya. aman-aman aja, enjoy aja. Baik, enjoy aja, nggak ada Iya, kendalanya ya enjoy Mas, aja. lancar saja pokoknya ya. Iya lancar. Nih seperti judulnya ini MPLB for SMK bisa SMK hebat ya. Terus untuk penerimaan siswa baru sendiri ini syaratnya apa saja ini Mbak Novia? Untuk persyaratan PPDB atau sekarang namanya SPMB ya Ibu. Jadi SPMB ya namanya. iya, Ya. SPMB itu. Jadi untuk persyaratannya kalau di sekolah kita itu paling ya fotokopi akte, fotokopi KK, KTP orang tua, terus akte asli Akte biasanya, asli, ya. iya. Terus mungkin persyaratan kayak misalkan beasiswa atau reguler seperti itu. Jadi kalau kan ada 2 program di sekolah kita, beasiswa atau reguler. Kalau beasiswa itu mungkin menggunakan KIP. Oh, mendengar Iya, KIP. KIP atau mungkin kalau nggak punya ya pakai SKTM seperti itu. Tapi kalau reguler tidak perlu semua Nggak itu, perlu jadi ya ya semuanya cuma ya. berkas-berkasnya Cuma aja, berkas-berkasnya aja. dikumpulkan sudah selesai gitu. Baik sobat Tuna semuanya yang mau tanya-tanya silakan saja ya. Kita temanya mengenai kenalan yuk MPLB for SMK bisa SMK hebat. Nanti bisa Iya. bertanya-tanya melalui WA Bahana di 08563 454545. 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita lanjutkan lagi topik kita hari ini ya, MPLB for SMK bisa SMK hebat. Masih bersama Mbak Novia Pungki dan Mbak Kejora Kuruni dari SMK Modern Ngawi. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ya Mbak ya. Mbak ini sekarang mengenai MPLB sendiri. Ini apa sih MPLB itu? Bisa dijelaskan? MPLB itu jurusan yang sebenarnya MPLB itu singkatan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Iya. Di mana jurusan tersebut itu memang mempelajari atau mempersiapkan di dunia administrasi, tata usaha, keuangan, mungkin ya seperti public speaking seperti itu Ibu. Jadi memang untuk jurusan ini itu di Ngawi tidak semua sekolah ada. Jadi hanya ada 4 sekolah yang ada di Kota Ngawi. Di Kota Ngawi ini ya. Ya, jadi memang sebenarnya jurusan ini tuh sangat bagus. Cuma mungkin orang-orang di luar sana, masyarakat tuh belum terlalu mengenal tentang jurusan MPLB ini gitu. Baik. Cuma di SMK modern ini juga ini cukup banyak sekali peminatnya ya Iya, MPLB itu lumayan ya. cukup. Iya. Nah, ini untuk MPLB sendiri ini tugas utamanya itu apa ini? Untuk tugas utamanya, jadi kalau jurusan MPLB itu kan pasti administrasi. Jadi administrasi. ya mempelajari administrasi. Jadi kalau untuk bidang pekerjaan itu ya kayak staf administrasi, lalu personalia, resepsionis, sekretaris. Jadi seperti itu. Tugas utamanya ya seperti membuat laporan, proposal atau apa namanya? Telepon, surat menyurat seperti itu. Iya, jadi setelah lulus dari SMK modern kita sudah dibekali ya. Iya, Apalagi dibekali. MPLB ini manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi setelah lulus nanti siap kerja ya pastinya. Siap kerja pasti kalau itu Ibu, karena kan sudah dibekali. Apalagi MPLB itu dipastikan anak-anaknya itu harus bisa Office itu minimal sekali, paling dasar. Office-nya kayak Word, Excel, PowerPoint itu adalah hal paling dasar kita. Paling dasar ya. Iya, itu harus bisa anak-anak. Itu yang pertama. Terus karena apalagi zaman sekarang kerja itu harus bisa komputer kan Ibu. Iya. Nah itu poin utamanya. Kalau nggak bisa komputer kayaknya kalau di dunia kerja kurang kan skillnya itu. Nah itu keunggulan kami di situ. Jadi anak-anak kami itu udah pasti bisa untuk Office, lalu untuk telepon atau mungkin surat menyurat itu udah di luar
udah pokoknya udah katam bahasanya. Udah katam ya bahasanya Iya. ya. Jadi tiap hari itu ya wis ketemunya kayak gitu-gitu, pekerjaan-pekerjaan kantor seperti itu. Iya. Memang tujuannya itu ya untuk perkantoran ya. Iya, memang. Terus ini Mbak, apakah ada dari SMK Modern itu kerjasama dengan instansi lain gitu? Ada nggak? Banyak ya. Sekali. Jadi kita untuk praktek kerja lapangan sendiri itu kita bekerja sama kalau di lingkup Ngawi dari sekretariat daerah itu ada yang di situ. Lalu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Iya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terus ada Dinas Perhubungan, Samsat Ngawi. Terus untuk yang perusahaan atau mungkin tentang perbankan itu kita bekerja sama dengan Polatama dan juga BRI. Jadi- Pelatama sama BRI ya. Iya, hampir semua unit BRI di Ngawi itu kita ada siswa yang PKL di situ, gitu. Jadi memang ini tujuannya untuk menyalurkan ini ya. Iya, menyalurkan. Anak-anak SMK Modern supaya nanti bisa juga bekerja gitu ya di perkantoran ya terutama Iya, ya. terutama di perkantoran. Ya. Baik sobat Tuna semuanya yang tanya-tanya silakan saja masih ditunggu, nanti bisa bertanya via WA Bahana di 085 63 45 45 45. Ini sudah ada yang bertanya. Kak mau tanya untuk jurusan MPLB ini prospek kerja lulusannya apa saja ya? Ini ada yang tanya ini. Ya. Dari Niken yang ada di Ngawi. Untuk MPLB sendiri prospek kerjanya itu yang pertama staf administrasi, yang kedua itu petugas administrasi atau petugas kearsipan atau arsiparis, yang ketiga ada resepsionis, yang keempat ada sekretaris, yang kelima itu ada personalia, terus yang terakhir itu paling sering dilakukan di perkantoran ya, jadi kayak finance itu juga bisa. Jadi banyak sekali untuk prospek kerjanya ke depan. Iya, baik. Terus untuk prakteknya itu Mbak, untuk prakteknya tiap siswa itu diberi praktek masing-masing ya untuk Iya, setiap praktek iya. ada juga ya Ada ini, prakteknya, prakteknya ya. Untuk prakteknya berapa seminggu sekali itu untuk prakteknya siswa itu? Untuk praktek kita biasanya teori itu hanya beberapa kali pertemuan, jadi mungkin 2 kali pertemuan itu di teori itu banyak di prakteknya. Oh, Jadi, berarti teorinya iya, cuma sedikit, nanti banyak sedikit, prakteknya. kita banyak prakteknya. Jadi seminggu itu semisal ada mata pelajaran DDMP itu kan dasar-dasar manajemen perkantoran. Iya. Seminggu ada 5 kali pertemuan, semisal kayak gitu. 1 kali pertemuan ada 3 JP. Nah, itu biasanya kita menggunakan praktek itu 3 hari. Oh, 3 hari ya? Iya, biasanya yang kayak praktek. gitu. Memang karena untuk praktek memang harus benar-benar dimatangkan anak-anak. Takutnya nanti saat mereka terjun ke dunia kerja atau PKL itu takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi Iya. instansi kan Ibu. Jadi benar-benar kita matangkan untuk di prakteknya. Gitu. Ya, baik. Memang ini ya teori sama praktek lebih banyak prakteknya, soalnya Iya, kan SMK terus ini juga di perkantoran gitu ya. Nah, saya tanya juga ini untuk siswanya itu kebanyakan cewek pastinya ya daripada Hampir, cowok. iya. Hampir semua cewek kalau di Iya, iya. MPLB. Soalnya kan dilihat ini kan cocoknya untuk cewek ya kan. Iya, benar-benar. Ya meskipun ada ya cowok ada ya, Ada, cowok ada cowok tapi ada. beberapa aja ya, kan banyak Iya, yang cewek ya. sedikit sekali. Sedikit sekali. Baik Sobat Tuna yang mau gabung lagi silakan saja, yang tanya-tanya nanti bisa WA di 085 63 45 45 45. Yang sudah gabung terima kasih banget. Ini buat Mbak Lala ya, terima kasih udah gabung di ajang podcast kali ini ya. Ini ada yang tanya syaratnya apa saja kalau mau mendaftar ini Mbak yang jurusan MPLB ini. Syaratnya apa saja ini? Ada yang tanya ini. Kalau untuk syaratnya tidak ada syarat khusus ya. Jadi sama kayak pendaftaran SMK seperti biasanya. Jadi Iya. syaratnya ya tadi itu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte, terus berkas pendukung seperti SKTM atau mungkin KIP, dan foto 3x4. Fotonya 3x4. Iya, Jadi itu itu aja saja. syaratnya ya Mbak Iya. ya. Ini yang sudah tanya terima kasih banget. Dan yang mau tanya-tanya lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 6345 4545. Dan ini juga disiarkan melalui Express Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi. Bisa diklik ya, bisa di-download melalui Play Store
Ada tulisannya Express Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Ban FM Ngawi. Bisa juga melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com gitu ya. Baik Sobat Bana semuanya, akan kita lanjutkan lagi di ajang live podcast kali ini ya. Yang pasti mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, kita lanjutkan lagi di ajang live podcast kali ini ya Sobat Bahana semuanya. Temanya tentang MPLB for SMK bisa SMK hebat ya. Masih bersama Ibu Novia Pungki SPD dan Mbak Kejora Kuruni, murid dari SMK Modern Ngawi. Kita lanjutkan lagi. Ini Mbak Novia, ini untuk jurusan MPLB ini ya. Ini untuk aspeknya itu bisnisnya ini ya, mengenai aspek bisnisnya ini ya. Apa saja ini untuk aspek bisnisnya? Oh, untuk aspek bisnis ya di jurusan MPLB itu kita bekali dengan kewirausahaan. Jadi tidak hanya kewirausahaan yang langsung ketemu dengan customer gitu ya Bu. Jadi zaman sekarang kan sudah digital. Nah, kita lebih membekalinya di situ. Jadi anak-anak nanti akan diajari tentang kewirausahaan digital, bisa melalui toko online. Nah, seperti itu. Jadi ada PKWU juga di mana anak-anak itu belajar bagaimana cara berbisnis, tidak hanya melalui ini. Jadi lewat toko online bisa, lewat jualan langsung juga bisa. Gitu sih kalau kita bisnisnya seperti itu. Untuk aspek bisnisnya ini ya. Terus ini sekarang mengenai prospek kerjanya dan karir ya. Apa saja ini prospek kerja bagi lulusan program MPLB ini? Prospek kerja, prospek kerjanya sebenarnya banyak ya Pak ya. Pekerjaan apapun yang berhubungan dengan administrasi itu pasti kita bisa masuk ke situ gitu. Contohnya kemarin kayak ada lowongan di salah satu toko roti yang mungkin menurut saya itu di Ngawi paling besar. Nah di situ tertulis kualifikasinya itu SMK jurusan administrasi perkantoran seperti itu. Jadi menurut saya pekerjaan apapun yang berhubungan dengan administrasi itu pasti bisa masuk gitu. Kalau biasanya kita siapkan itu ya tadi kayak administrasi, staf kearsipan, terus resepsionis itu tadi Bu. Jadi banyak sih untuk peluang kerjanya insya Allah dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang mungkin contohnya akuntansi. Ya, akuntansi. Nah, akuntansi itu kan jurusannya menjurus sebenarnya ya di perbankan kayak gitu kan ya. Tapi kalau di MPLB itu kita dibekali juga untuk keuangan. Meskipun itu kayak keuangan dasar, tapi insya Allah anak-anak itu sudah tahulah tentang misalnya contoh kayak neraca saldo, terus kayak keuangan prospek di pekerjaan itu seperti apa, itu dibekali juga. Ya. Jadi memang semuanya sudah disiapkan ya untuk dari SMK Modern sendiri. Baik Mbak, terus sekarang ini Mbak, untuk tantangannya apa ini di MPLB itu? Ada tantangannya enggak menurut Mbak Novia? Untuk tantangan ya, sementara ini belum ada tantangan yang signifikan, maksudnya belum tantangan yang benar-benar ini belum. Cuma memang kalau MPLB itu kan cewek semua Ibu. Cewek itu kan banyak, jujur saja banyak dramanya ya. Kalau anak cewek lah, tantangannya mungkin di situ. Jadi beda dengan anak cowok. Kalau anak cowok mungkin kalau dikasih tahu itu selesai. Kalau anak cewek itu harus dikasih tahu berulang kali. Kalau di jurusan MPLB kayak gitu. Jadi itu ya kendalanya ya. PR-nya di situ. PR-nya itu ya. Contohnya Mbak jangan pakai make up. Sebenarnya kalau di sekolah manapun kan memang tidak diperbolehkan pakai make up ya. Masih saja ada yang melanggar kayak gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih ke anaknya sih Ibu. Untuk cewek-cewek itu tadi gitu. Nggak boleh pakai make up ya Mbak ya? Kalau di sekolah nggak boleh. Iya. Oh gitu. Walaupun pakai lipstick nggak boleh? Tidak diperbolehkan. Oh tidak diperbolehkan. Oh gitu. Iya. Saya kira malah boleh, soalnya kan jurusannya MPLB ternyata nggak boleh ya pakai make up ya. Sebenarnya
Kalau di MPLB itu memang ada beauty class, jadi kayak cara bermake up, Bermake up atau gitu yang ya. benar seperti apa, nanti pembekalan untuk mereka kerja di kantor. Cuma memang keputusan, maksudnya kalau aturan di sekolah itu memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan make up gitu. Jadi gitu. kita mengikuti aturan Mengikuti yang ada. aturan yang ada, Iya. harus patuh ya. Iya betul Ibu. Terus ini Mbak Kejora, saya tanya lagi nih Mbak Kejora, jurusannya ini menurut Mbak Kejora yang sekarang sudah ini ya mengikuti jurusan ini MPLB ini ya, ini gimana menurut Mbak Kejora? Dulu Kira-kira cocok nggak gitu loh, sesuai dengan angan-angannya Mbak Kejora? dulu itu masuk jurusan MPLB kan karena saya memang pengen belajar komputer kan. Nah, jadi saya mikir paling cuma sekedar mengetik dengan 10 jari. Tapi ternyata enggak. Di situ kita banyak banget belajar dari surat menyurat, kearsipan, terus seperti yang tadi Bu Puki bilang, kita juga belajar cara public speaking. Kan kalau menjadi seorang resepsionis kan juga butuh Public speaking. Public speaking ya. komunikasi yang bagus kan. Itu juga dibekalin di MPLB gitu. Semua dibekali juga ya. Betul sekali. Terus ini cita-citanya nanti setelah lulus kemana ini rencananya? Cita-cita mungkin ingin melanjutkan kuliah dulu di jurusan manajemen perkantoran untuk memperdalami ilmu-ilmu perkantoran seperti itu. Jadi SMK modern nanti ya, di STKIP ya. Iya. Semoga nanti bisa melanjutkan ke STKIP. Kayak STKIP modern. Ada enggak ya jurusannya ada? Kalau biasanya jurusan perkantoran nggak ada Ibu. Oh, nggak ada. Iya, adanya itu PGSD. Gitu Terus, adanya PGSD iya, ya. matematika itu ada. Ada ya, berarti Iya. belum ada ya yang di Kalau STKIP. ekonomi belum ada. Oh, ekonomi belum ada Iya. ya. Berarti luar Ngawi dong nanti ya. Iya, keluar Ngawi dulu. Keluar Ngawi buat- dulu ya. Baik. Terus menurut Mbak Kejora sendiri ini memang cita-citanya berarti pengen menjadi pekerja kantor ya Mbak ya? Iya, pekerja kantor. Karena di SMK kan sudah dibekalin bagaimana itu gitu, dikenali dunia perkantoran gitu. Jadi melanjutkan bakat yang ada di SMK seperti Jadi itu. mau melanjutkan lagi ya di Benar. bakat yang ada ya tentu saja ini ya. Karena juga suka kan Suka sama soalnya komputer, kita seperti kalau itu. kerjaan itu di awal dari suka dulu Ya, ya. jadi kan enak kalau dijalaninya enjoy, nggak Enjoy, bisa enjoy, tegang-tegang, nggak nggak bosen tegang-tegang. gitu. Selama ini pernah PKL di mana? Saya sekarang PKL-nya di BRI PB Sudirman. Di BRI Sudirman ya. Benar. Berarti memang teman-teman ada juga yang PKL di sana ya di Ada BRI. juga. Ini Mbak Novi ya, mungkin untuk ini Mbak, ada nggak ya mengalami tantangan juga ini seumpamanya ada nggak murid yang mungkin sulit sekali untuk diberitahu gitu, ada nggak? Pasti pernah mengalami seperti itu ya Mbak? Pernah. Novi ya. Ada Ibu. Ya, ada nggak? lumayan banyak. Lumayan, Iya, lumayan banyak. Iya. Terus caranya gimana nih biar dia rajin, biar patuh gitu, caranya gimana? Kalau cara saya sendiri sih melalui pendekatan ya. Jadi anak-anak pendekatan itu ya. sebenarnya itu butuh perhatian gitu. Mungkin tidak mereka dapatkan di rumah. Jadi guru itu tugasnya adalah sebagai pengganti orang tua di Iya. rumah kan. Kalau di sekolah ya guru itu wajibnya memang melakukan pendekatan Melakukan dengan pendekatan, anak-anak gitu. Saya biasanya itu saya ajak ngobrol berdua gitu. Kamu kenapa? Atau mungkin ada masalah apa gitu. Dengan begitu menurut saya itu salah satu cara paling manjur ya daripada kita marahin mereka. Karena kalau dimarahin tuh kayak malah kayak apa sih, gurunya itu segitulah, kayak gak dianggap gitu malahan. Tapi kalau dengan pendekatan ngobrol itu mungkin bisa jadi cara yang paling tepat untuk mengatasi anak-anak yang bandel itu tadi gitu. Selain memang kalau sekarang kan tidak boleh menghukum yang berat ya Ibu. Ya, sekarang Iya, kan jadi sekarang nggak boleh ya. Kita harus mengikuti anak ya sekarang Iya, ya, murid betul. ya. sekarang nggak boleh, aturannya seperti itu. Jadi nggak terlalu inilah, nanti takutnya malah gimana kan. Jadi ya sewajarnya aja kayak pendekatan, ngobrol berdua, atau mungkin kalau memang anaknya sudah benar-benar tidak bisa di ini, mungkin kita akan pemanggilan wali murid kayak gitu. Oh, gitu baru setelah Iya, nggak bisa benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi nakalnya. nakalnya Iya. baru nanti Wali mendatangkan murid, wali iya. muridnya gitu ya. Sementara ini untuk yang lulusan dari SMK modern itu ya, banyak sekali ya ini yang sudah kerja di Ngawi, Mak.
Kalau di Ngawi lumayan banyak. Kalau Ngawi Di mana itu, saja itu kalau di Ngawi itu yang sudah di kerja? Ngawi untuk yang kerja itu kalau jurusan saya ya Bu, kalau yang kerja ada di contohnya di Flow itu ada. Oh, ada. Terus di Toserba Matahari itu ada bagian administrasinya juga. Terus di Modus itu juga ada. Terus ada di bank juga ada. Terus untuk yang kalau untuk yang kuliah ini lumayan banyak. Jadi anak-anak SMK itu mereka pemikirannya sekarang tidak kerja, malah pengennya itu melanjutkan gitu. Contohnya ada yang keterima di UNESA, itu ada di Universitas Negeri Surabaya, terus ada yang di Polije juga gitu. Iya, mungkin jenjang karirnya kali ya. Iya, Mungkin tadi mungkin. pengen lebih meningkat mendalami, lagi, iya. mendalami gitu ya. Jadi memang apa itu selain jadi jarang ya, Iya. kebanyakan yang dari lulusan SMK terus langsung kerja jarang. Malah Kebanyakan jarang. pengen Iya, malah kuliah pengennya ya, itu pengen kuliah gitu, lagi gitu kuliah ya. lagi gitu. Baik. Banyak gitu. Baik, mungkin ada yang disampaikan buat Sobat Bahana ini mengenai MPLB ini, kan sesuai judulnya MPLB for SMK bisa SMK hebat. Mungkin Iya. ada yang disampaikan, silakan. Untuk Sobat Bahana, jadi untuk yang ini khususnya untuk yang baru lulus SMP ya, atau Iya. yang mau masuk SMK, Iya. carilah jurusan yang itu mungkin akan bermanfaat untuk kalian di dunia kerja. Jadi jangan asal pilih jurusan, jangan asal ikut teman. Nah, selama ini kan kayak pokoknya temanku ambil apa gitu, aku ikutlah. Jangan. Nah, cari jurusan yang sekiranya memang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Contohnya MPLB. MPLB itu mencangkup semua keilmuan yang mungkin nanti akan sangat berguna ketika kalian kerja atau kalian terjun ke masyarakat gitu. Baik. Mungkin ada yang disampaikan juga ini Mbak Kejora. Buat teman-temannya atau yang mungkin calon-calon ini yang mau masuk di SMK. Mungkin ya untuk adik-adik yang cewek-cewek di kelas 9 mungkin bingung mau ambil jurusan apa. Mending masuk MP aja karena kan prospeknya juga luas gitu. Nanti bisa ketemu sama Bu Pungki. Karena Bu Pungki tuh orangnya asik banget. Jadi gak usah canggung-canggung banget kalau ketemu sama Bu Pungki gitu. Oh gitu ya, misalnya Bu gurunya juga cantik ya, sabar, kelihatan banget Sabar ini ya. banget. Cara ngomong gitu ya, sabar, cantik gitu ya. Baik Sobat Tuna semuanya, demikian tadi kita live podcast ya bersama Mbak Novia Pungki ESSPD dari SMK Modern, juga bersama Mbak Kejora Kuruni dari SMK Modern. Terima kasih Bu Novia. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya tadi panggil Mbak, sekarang pengen Bu ya. Saya harus manggil apa? Enggak, tadi saya yang manggil. Masa Oh, tadi gitu. kan tahunya Bu Guru, sekarang panggilnya Bu, sekarang Iya, Mbak lagi ya. gitu. Boleh panggil Mbak juga gak apa-apa. Oh gitu ya, biar awet muda ya Mbak ya. Iya, betul. Juga terima kasih ya buat Iya. Mbak Kejora Iya sama-sama. sudah Terima kasih datang kembali, di Bu. Radio Ban FM Ngawi di acara live podcast. Mungkin kita bisa ketemu lagi next time ya dengan tema yang lainnya gitu ya bersama Iya. SMK Modern Ngawi ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Sobat Tuna semuanya, dengan tadi kita live podcast bersama Mbak Novia Pungki ESSPD dari SMK Modern dan juga Mbak Kejora Kuruni dari SMK Modern Ngawi. Temanya tadi MPLB for SMK bisa SMK hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.